Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya, nikmat-Nya yang berlimpah kepada kita semua. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian nikmat sampainya kita kepada bulan Ramadan, sampainya kita kepada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan berikan kepada kita semua. Kita pantas untuk selalu bersyukur, memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara perkara yang disyariatkan di akhir Ramadan yaitu perkara yang berkaitan dengan zakat fitri. Ya, kalau di Indonesia kebanyakan menyebutnya zakat fitrah ya. Tapi sebenarnya ya dalam nas-nas ya dalam ayat dalam hadis-hadis itu bunyinya zakatul fitri ya. Zakatul fitri. Dan zakat fitri ini adalah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan di akhir setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Yang sebentar lagi tentunya bulan Ramadan akan berakhir dan kita semua masih menginginkan ya Ramadan ya berhari-hari lagi ya. Bahkan yang bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya puasa, nikmatnya membaca Al-Quran, apalagi setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, ya, semuanya ingin sepanjang tahun itu Ramadan. Tapi tentunya ya seandainya mungkin Allah syariatkan sepanjang tahun maka tentu berbeda ya. Karena ya disyariatkan hanya sebulan maka menjadikan kita semua selalu rindu kepada bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita sampai kepada Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Maka tentunya nasihat sebelum kita masuki pembahasan zakat fitri ini yaitu kita berusaha untuk meningkatkan lagi kesungguhan kita, mengincangkan lagi ikat pinggang kita, mengurangi tidur kita kalau perlu tidak perlu tidur malam, menambah bacaan Al-Quran ya. Kalau hari-hari sebelumnya hanya 1 juz, 2 juz, 3 juz, kita usahakan 4 juz, 5 juz, 6 juz ya. Karena al-ibrah itu bil khawatim. Ya, yang menjadi patokan tolak ukur itu adalah penutupnya. Maka kita tutup bulan suci Ramadan dengan penutupan yang indah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di akhir bulan ini satu ibadah lagi yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga agar membersihkan ibadah puasa kita dari perbuatan sia-sia. Karena tidak ada di antara kita yang bisa memastikan tidak ada kekurangan dalam ibadah puasanya. Tidak ada kelalaian, tidak ada dosa, tidak ada perbuatan sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tidak ada. Ya, kita semua mengakui kekurangan kita dalam beribadah, mengakui kelemahan kita, kelalaian kita. Maka syariat zakat fitri ini adalah untuk mensucikan, membersihkan lagi kotoran-kotoran yang atau dosa-dosa, kelalaian-kelalaian yang kita lakukan selama kita berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mensyariatkan zakat fitri ini kepada semuanya. Kepada yang kecil ya. Jadi anak kecil semua anak-anak yang ikut iktikaf semua wajib juga zakat fitri ya.
wal kabir, yang tua meskipun sudah sangat tua, ya, selama dia masih hidup maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Laki-laki dan perempuan, bahkan yang budak pun, ya, merdeka dan budak semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Bahkan orang miskin selama masih ada kelebihan makanan, ya, hari Id, maka dia harus keluarkan zakat fitrahnya kepada, ya, sesama orang miskin. Dan hikmah dari disyariatkannya zakat fitri adalah tentunya ihsanan lil fuqara wal masakin, untuk berbagi kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan kata fuqara dan masakin apabila digabungkan, maka fuqara itu artinya yang lebih sulit, ya. Kalau kebutuhan dia 1 juta, maka penghasilan dia hanya 4, ya, 1 juta atau 400.000, kurang dari setengah kebutuhannya, ya. Itu orang fakir. Adapun orang miskin maka penghasilannya lebih dari separuh kebutuhannya tapi belum sampai, ya, memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhannya 1 juta, kemudian penghasilannya 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, maka masih masuk miskin. Tapi ketika, ya, penghasilan seorang itu sudah menutupi kebutuhan, ya, primer dan sekundernya, maka dia sudah tidak termasuk orang fakir dan miskin lagi. Jadi, ya, zakat fitri ini diberikan kepada fakir miskin agar mereka juga bisa merasakan kebahagiaan di hari Idul Fitri, dan agar supaya Idul Fitri ini adalah hari bahagia untuk semuanya, untuk yang kaya dan untuk yang miskin. Juga di samping tujuan utamanya adalah berbagi kepada fakir miskin, juga apa yang kita sebutkan di awal kajian tadi, untuk menutupi kekurangan, kelalaian yang kita kerjakan selama kita berpuasa. Karena tidak ada di antara kita yang bisa memastikan sempurna puasanya, ya. Tidak ada kelalaian sama sekali. Tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat yang dia ucapkan. Dan tentunya semua maksiat, semua pelanggaran yang kita lakukan selama kita berpuasa itu mengurangi dari nilai pahala puasa kita. Dan karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah syariatkan lagi zakat fitri untuk menutupi kekurangan tadi, untuk menambal kekurangan dari ibadah puasa kita. Di samping tadi berbagi kepada fuqara dan masakin, juga untuk menutupi kekurangan, kelalaian, dosa-dosa, maksiat yang kita kerjakan selama berpuasa, juga sebagai bentuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang seandainya dikatakan kepada penduduk ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal, apa yang mereka minta, pasti mereka minta 1 hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya, ini adalah hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari emas yang tentunya jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Jadi, ya, tadi di samping untuk berbagi kepada orang miskin, juga menutupi kelalaian dari ibadah puasa kita, juga sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita disampaikan kepada bulan Ramadan dan Allah mudahkan kita untuk berpuasa, qiyamul lail, tahajud, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan amal-amal saleh yang lain, maka kita berbagi kepada fuqara dan masakin. Dan zakat fitri ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan dalam bentuk makanan pokok, ya. Dalam bentuk makanan pokok sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sa'am min tamrin, ya, 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum kepada yang merdeka maupun hamba sahaya,
bagi laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau orang dewasa dari kaum muslimin. Dan tentunya yang menjadi makanan pokok di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kurma, ya, anggur kering, kemudian gandum. Ya, ini semua adalah makanan-makanan pokok di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang wajib dikeluarkan adalah makanan yang menjadi makanan pokok kebanyakan penduduk negeri tersebut. Ya. Kalau ternyata makanan pokoknya gandum atau kurma atau bahkan jagung, ya apa saja ya, maka itu bisa dikeluarkan sebagai zakat fitri. Maka tentunya ya, walaupun tidak disebutkan dalam hadis-hadis, maka tentunya boleh kita keluarkan ya dalam bentuk beras, ya. Karena makanan pokok di negeri kita ini, bahkan di negara Arab pun ya rata-rata mereka mengeluarkan dengan beras, ya. Selama saya tinggal di Arab 15 tahun, rata-rata orang Arab juga mengeluarkan dalam bentuk beras, meskipun mereka sebenarnya tidak tiap hari makan nasi, ya. Kebanyakan mereka makan roti. Tapi ya mereka juga kebanyakan mengeluarkan zakat fitrahnya dengan beras, dan tentunya kita pilih beras yang terbaik, ya. Beras yang terbaik kalau kita mampu untuk mengeluarkannya. Dan menurut mayoritas para ulama tidak sah mengeluarkan dalam bentuk uang, ya. Kenapa? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada uang, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh para sahabat untuk mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang, ya. Kenapa? Ya, apa hikmahnya? Ya, disebutkan oleh para ulama agar ya syiar mengeluarkan zakat ini nampak, ya, terlihat. Berbeda dengan uang, ya. Kalau saya sekarang transfer 2 juta, 5 juta kepada ya salah seorang di sini, maka tidak terlihat, ya. Tidak ada yang tahu kecuali saya sama dia. Tapi kalau kita beli beras, kita bawa beras, kita keluarkan, maka nampak, ya, syiarnya nampak. Susah disembunyi-sembunyi, ya, karena tidak bisa ditransfer beras, ya. Bisanya diangkat dan dibawa ke rumah orang-orang fakir dan orang miskin. Dan ya ini berbeda dengan zakat harta, ya. Kalau zakat harta tadi bisa ditransfer, ya, dengan uang. Tapi zakat fitri ini memang dianjurkan dan diperintahkan dan diwajibkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk makanan, agar dilihat oleh anak kecil, orang dewasa, dan kebanyakan manusia melihat, sehingga ini menjadi syiar di tengah masyarakat, ya. Kalau dikeluarkan dalam bentuk uang maka tidak nampak dan tidak terlihat. Adapun takarannya adalah 1 sa', ya, sama dengan sa' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ya kalau kita keluarkan dalam bentuk kilo, maka sama dengan 2 kilo 1/4, ya, dari beras, ya. Itu kira-kira. Bahkan seandainya ya kalau kita ingin lebih hati-hati lagi mengeluarkan 3 kilo, ya ini tidak masalah, dan kita niatkan lebihnya itu untuk berbuat baik kepada orang miskin, atau kita keluarkan 2,5 kilo. Ya, ini semua tentu ya untuk lebih hati-hati, ya, karena memang ada perselisihan pendapat bagaimana takaran sa', ya, sebanyak apa, tapi rata-rata yang dipilih oleh para ulama kita yaitu 2 kilo 1/4 ini, atau 2,5 kilo. Bahkan ya kalau kita ingin sempurnakan menjadi 3 kilo, sisanya kita niatkan untuk bersedekah. Adapun kapan wajib dikeluarkan, ya, zakat fitri ini, ya, wajib ketika tenggelam matahari di malam Lebaran, ya. Apabila matahari tenggelam di malam Lebaran, maka wajib bagi orang yang hidup di saat itu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang yang meninggal sebelum terbenam matahari malam Lebaran, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, zakat fitrinya, ya. Jadi kalau ada orang meninggal 29 atau 30 Ramadan belum terbenam matahari, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Tapi ya kalau dia meninggal setelah terbenam matahari meskipun satu menit, ya, maka dia wajib untuk dikeluarkan untuknya zakat fitri, ya. Itu maksudnya.
Itu waktu wajibnya yaitu dengan tenggelamnya matahari di malam Lebaran. Kalau ya dia meninggal sebelum malam Lebaran maka dia tidak wajib, ya, tidak wajib membayar zakat. Tapi kalau dia meninggal setelah terbenam matahari maka wajib dikeluarkan dari hartanya untuk zakat fitri. Demikian juga ya kalau ada seorang yang menikah ya kemudian dia masuk kepada istrinya sebelum terbit matahari ya malam Lebaran, maka ya dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya ya karena istri adalah seorang yang wajib dinafkahi. Tapi kalau dia menikahnya setelah terbenam matahari maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat istrinya. Demikian juga ya jika ada seorang anak kecil yang lahir ya sebelum terbenam matahari malam Lebaran, maka dia wajib ya dikeluarkan zakat fitrahnya, zakat fitrinya. Jadi kalau ada anak kecil yang lahir sebelum terbenam matahari malam Lebaran, maka wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Tapi kalau dia lahirnya setelah terbenam matahari, maka tidak wajib dikeluarkan. Tapi sebagian ulama juga mengatakan dianjurkan ya, mengeluarkan zakat fitri untuk janin yang masih di perut jika sudah lewat 4 bulan. Jadi itu yang disebut ya kenapa waktu wajib itu adalah dengan terbenamnya matahari. Artinya kalau dia ya sebelum ya dia lahir ya sebelum terbenam matahari maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Adapun waktu ya bolehnya kapan kita mengeluarkan zakat fitri yaitu sebelum Lebaran sehari atau 2 hari ya. Jadi boleh mengeluarkan paling cepat sehari atau 2 hari. Maka kapan boleh mengeluarkan zakat yaitu jika sudah terbenam matahari hari ke-28 ya. Jadi sekarang belum masuk waktu pembayaran ya. Belum masuk waktu membayar zakat fitri ya. Tapi kalau kita bilang kepada seorang ya saya titipkan dulu nanti serahkan di hari ke-28 ya. Setelah terbenam matahari hari ke-28 di bulan Ramadan, maka itu ya mulai saat itu boleh untuk mengeluarkan zakat. Dan kapan ya sampai kapan boleh mengeluarkan zakat? Zakat fitri sampai dilaksanakannya salat Id ya. Maka waktu terbaik mengeluarkan zakat fitri adalah ya sebelum berangkat menuju salat Id atau ketika berangkat menuju salat Id. Jadi sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri dan sampai sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri. Dan yang paling afdal adalah dikeluarkan sebelum kita berangkat menuju salat Idul Fitri. Adapun mengeluarkan zakat fitri ya, setelah salat maka tidak sah ya. Tidak sah lagi. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrinya sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. "Wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Maka nilainya hanya ya sedekah biasa, bukan zakat fitri. Kalau sengaja menunda sampai setelah salat Id. Adapun kalau ya ketiduran, lupa dan udzur-udzur yang diterima oleh syariat maka tentunya ya ini bisa diqadha ya karena diangkat dari umatku al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi ya semua yang tidak sengaja atau lupa atau terpaksa maka tentunya tidak ada dosa. Tapi kalau sengaja menundanya maka ya dianggap hanya sedekah biasa. Maka kita harus keluarkan sebelum salat Id, ini adalah waktu yang paling afdal atau sehari 2 hari sebelumnya yaitu setelah terbenam matahari hari ke-28 Ramadan. Adapun siapa yang berhak untuk menerima zakat fitri ini adalah para fuqara dan al-masakin ya. Jadi ini khusus untuk fakir miskin saja, berbeda dengan zakat mal yang punya ya golongan-golongan yang selain fuqara dan masakin ya, selain orang fakir dan orang miskin. Dan disebutkan oleh penulis kitab ini Syekh Sa'ad Khuthlan hafizahullah ya semua yang tidak nampak kaya ya
semua yang tidak nampak kaya dan dia menerima zakat fitri, maka boleh dia menerima zakat fitri. Karena seorang terkadang kita tidak bisa pastikan dia fakir ya atau miskin ya. Pokoknya kelihatan tidak kaya ya, tidak punya mobil, HP-nya bukan iPhone ya. Dan jangan dikira kalau punya HP berarti kaya ya. Sekarang ya siapapun punya HP, semua orang punya HP ya. Jadi bukan ukuran kaya sekarang punya HP Android ya. Kalau dulu mungkin sempat ya yang punya HP itu orang kaya saja. Jadi ya semua yang tidak nampak kaya dan dia menerima zakat fitri ini ya boleh saja kita berikan. Kemudian juga boleh satu zakat fitri ya tadi 2,5 kilo beras kita bagi ke lebih dari satu orang ya. Umpamanya kita punya zakat fitri 2,5 kilo kemudian kita bagi 3, ini boleh. Boleh juga satu orang miskin kita kasih 20 kilo, 30 kilo ya. Dulu ya kami di Madinah ya, teman-teman di Madinah, bahkan saya sendiri ya, karena ya kita termasuk orang yang kurang mampu di sana, mahasiswa ya, hanya menerima beasiswa secukupnya ya, karena saking jarangnya orang miskin di sana, kita kadang menumpuk ya sampai 1 tahun kita makan beras zakat fitri ini ya. Jadi dan di sana agak susah ya mencari orang miskin juga ya, karena kebanyakan memang ya, orang-orang mampu, sehingga terkadang ya agak susah. Kalau di Indonesia ini insya Allah sangat banyak sekali, apalagi sekarang ini beras mahal ya. Jadi tentunya kita bersemangat untuk mengeluarkan zakat fitri, bahkan tidak masalah kalau kita lebihkan dengan niat sedekah ya. Jadi ditentukan oleh Nabi SAW satu sa', tapi satu sa' ini diberikan kepada satu orang, 2 orang, 3 orang tidak masalah, atau satu orang diberikan 30 sa', 40 sa', 50 sa' juga tidak masalah. Tentunya kita berusaha untuk ya mengutamakan yang lebih membutuhkan. Dan kita ya keluarkan zakat fitri ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang, dan kita berusaha untuk memilih jenis ya makanan terbaik, jenis beras terbaik ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan meraih kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai ya. Dan tidak boleh tentunya kita menyebut-nyebut pemberian tersebut, dan ya kita berusaha untuk menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ya mengeluarkan zakat fitri ini. Ada pun yang berkaitan dengan ya hukum-hukum yang berkaitan dengan Idul Fitri ya, tentunya juga kita perlu mengetahui bahwasanya dalam syariat Islam ya kita dianjurkan untuk bersenang-senang ketika selesai Idul Fitri ya. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, agar kita menyempurnakan bilangan Ramadan dan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir dimulai dari terbenamnya matahari hari terakhir di bulan Ramadan atau ketika terlihat hilal Syawal. Kemudian kita bertakbir sampai ya melaksanakan salat Id ya. Dan lebih dianjurkan lagi untuk mengangkat suara ketika kita berangkat menuju salat Id ya. Kita membesarkan suara kita, terutama laki-laki. Adapun wanita maka tentunya tidak dianjurkan untuk mengeraskan suaranya, tapi tetap juga dianjurkan untuk bertakbir. Juga tentunya ya dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu ya, memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaik ya, berhias bagi laki-laki ya, tapi tanpa mencukur jenggot, tanpa menjulurkan pakaian di bawah mata kaki ya. Tentu berhias dengan perhiasan yang mubah, bukan perhiasan yang haram. Adapun para wanita maka tidak dianjurkan berhias, karena ya wanita diperintahkan untuk menutup auratnya, menyembunyikan perhiasannya, dan berhias hanya di depan suaminya ya. Maka ya perintah untuk berhias ini hanya untuk laki-laki. Kemudian juga dianjurkan ketika berangkat salat Id, yaitu dilakukan dengan berjalan kaki ya. Apabila bisa dijangkau dengan berjalan kaki, itu yang lebih dianjurkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memilih jalan berbeda ketika pergi dan ketika pulang ya. Jadi walaupun lebih jauh tidak masalah ya, kita menerapkan sunnah Nabi Sallam ketika berangkat dan kembali memilih jalan yang berbeda. Kemudian semua ya anggota keluarga dianjurkan untuk
dikeluarkan, diperintahkan bahkan oleh Nabi SAW. Bahkan ya sebagian ulama mengatakan memilih pendapat bahwasanya salat Id ini adalah wajib, ya, wajib dikerjakan. Dan yang lain mengatakan fardu kifayah, juga pendapat yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Intinya ya salat Id ini sangat ditegaskan dan diutamakan jika dikerjakan di lapangan. Ya, seandainya dikerjakan di masjid pun tidak masalah. Dan salat Id ini hanya 2 rakaat, tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada salat setelahnya. Jadi tidak dianjurkan kita datang ke lapangan kemudian salat dulu. Ya. Tidak ada salat sebelum Id dan tidak ada salat setelahnya. Kecuali jika dikerjakan di masjid maka tidak masalah kita tahiyatul masjid dulu kemudian baru duduk. Ya. Kemudian bertakbir di hari itu lebih dianjurkan daripada membaca Al-Quran. Ya. Kemudian mengeraskan suara. Adapun salat Id ya maka rakaat pertama ada 7 takbirnya ya sebelum membaca Al-Quran Al-Fatihah, dan yang kedua 5 takbirnya selain takbir bangkit dari bangkit ke atas ya, takbir intiqal. Kemudian ya adapun mendengarkan khutbah Id maka tidak wajib ya. Jadi Nabi SAW ketika datang ke lapangan salat Id, beliau ya memulai dengan salat ya, kemudian khutbah setelahnya. Berbeda dengan Jumat yang khutbah dulu kemudian salat. Dan mendengarkan khutbah Id ini tidak wajib. Jadi barang siapa yang ingin pulang langsung tidak mendengarkan khutbah Id maka tidak masalah, tidak berdosa. Ya. Dan tentunya mendengarkan khutbah Id ini lebih baik. Dan juga ya jika diam maka lebih baik lagi. Jadi ini perkara-perkara yang dianjurkan di hari Id yang tentunya ya kita semua harus menampakkan kebahagiaan. Karena izharus surur, menampakkan kesenangan, kebahagiaan, memberi kelonggaran kepada keluarga, ya berbagi hadiah di hari Id, ini adalah perkara yang diperintahkan dalam agama kita dan kita harus menampakkan kebahagiaan di hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk mengeluarkan zakat fitri pada waktunya. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kita kepada Idul Fitri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita kepada Ramadan yang bertahun-tahun lagi dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.